Balik lagi di Gudang Aib. Dulu gue waktu gue SMA gitu ya, gue pernah tawuran sama teman-teman gue rame-rame. Terus ketangkep polisi semua tuh, 40 orang masuk Polsek Taman Puring. Abis itu kita diskors bareng-bareng. Gue diomelin lah sama nyokap gue gitu ya kan, kok bisa sampai diskors, ngapain ikut tawuran, bla 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 segala macem. Sampai suatu hari selesai lah masa skorsing gue dan gue bisa masuk sekolah lagi gitu ya kan. Nah di pagi itu nyokap gue spesifik nitip pesan ke gue, kalau nggak salah dibilang, Oza hari ini pulang sekolah langsung pulang ya, nggak ada nongkrong, nggak ada kasus-kasus lagi, pokoknya hari ini aja kamu langsung pulang. Dan gue nurut dong, gue bilang ya udahlah sehari nggak nongkrong nggak apa-apa gitu. Ini udah petuah yang spesifik banget dan gue harus patuhin gitu untuk menebus kesalahan gue kemarin sampai diskors bikin dia khawatir ibaratnya gitu kan. Gue mikir pokoknya mau anak-anak ada agenda apapun sepulang sekolah gue nggak bakal ikutan. Sebuah keputusan yang mudah lah gue pikir gitu tadinya. Tapi pas di sekolah tiba-tiba ada wacana, bro, ntar kita mau tawuran lagi nih, ada sekolah yang ngajakin kita ribut, jadi pulang sekolah semua ngumpul di tongkrongan ya. Nah itu kan susah ya, itu dilema gitu. Gue ngerasa kayak ada bisikan setan dan malaikat di kiri kanan gue gitu. Si setannya tuh ngomong, ayo Bray harus ikut Bray, ya kali lo gak solid banget sama anak-anak, lo gak ikut sendiri. Dan malaikatnya bilang, tapi nyokap udah pesen spesifik buat langsung pulang hari ini doang. Masa lo gak bisa patuh sih sehari aja? Iya tapi kan semua juga diskors Bray, anak-anak juga semua pasti diomelin dan semuanya ya masang risiko buat belain sekolah kita di jalanan gitu loh. Ya nggak apa-apa lah, nggak ikut sekali demi bikin nyokap seneng. Maksud gue dia cuma minta sehari loh, nggak banyak. Lu mau jadi satu-satunya anak yang MT pulang ke rumah di saat temen-temennya lagi ribut cuman karena takut diomelin sama mamahnya gitu? Lu lebih mentingin respect dari teman-teman sekolah lu gitu dibandingin nasihat dari orang yang ngelahirin lu. Bray, nyokap nggak perlu tahu kita ikut, begitu kelar kita langsung balik. Sumpah jangan cari perkara dulu deh, ini baru hari pertama kita masuk setelah diskorsing loh. Jangan cari penyakit dulu deh, udah patuh aja dulu, pulang aja. Alasan apa kayak sama anak-anak? Bisa aja hari ini tuh adalah hari tawuran paling epic yang ceritanya akan kita omongin bareng anak-anak sampai kita dewasa nanti Bray. Lu mau jadi orang yang gak ikut di kisah itu gitu? Sumpah Za, nasihat ibu adalah pedoman kehidupan. Bray, masa sama itu cuman sekali, kita harus maksimalin semuanya. Kita udah bilang iya loh ke nyokap, kita janji untuk langsung pulang gitu, udah bilang kita akan langsung pulang gitu. Ya lu nyesel kalau nggak ikut pulang, deh. Mendingan pulang serius, lu nyesel nanti. Berbunyilah bel pulang sekolah yang menandakan gue harus memutuskan. Dan gue memutuskan untuk gue gak mau jadi orang yang gak ikut di cerita ini gitu. Gue harus ada di situ gitu. Gue rela mengingkari janji ke ibu gue sendiri demi gue gak kelewatan satu kisah doang di SMA gitu. Itu kan goblok kan kalau dipikir-pikir. Tapi kayaknya SMA gak afdol kalau gak goblok gitu. Akhirnya gue pulang sekolah ke tongkrongan, kita nunggu, abis itu kita jalan kaki ke suatu tempat dan terjadilah tawuran itu. Dan lo harus tahu ya, gue tuh tawuran selalu paling belakang gitu. Gue nggak pernah megang senjata apa-apa, gue nggak pernah bentrok secara langsung. Gue cuman sebenarnya penonton doang sih kalau dipikir-pikir. Gue nggak berani kayak teman-teman gue yang lain yang berada di depan gitu. Nah, cuman karena gue di belakang mulu, jadi gue nggak pernah kena apa-apa gitu. Gue nggak pernah luka, gue nggak pernah disayurin karena kalau kabur gue jadi yang paling depan kan kalau lagi kalah gitu. Nah, tapi hari itu mungkin ketika kita kalah dan kabur, gue terjatuh, tersandung oleh janji yang gue ingkari terhadap wanita yang melahirkan gue ke dunia ini. Dan apa yang terjadi? Apa gue bilang kan? Apa gue bilang? Lu sih lu ngeyel lu maksain jatuhnya. Lu ngeyel. Worth it gak ini kayak gini? Sakit kan? Lagi lu cari apa sih? Lu mau membuktikan apa? Jelas kita udah janji. Luka-luka, tangan patah, ketangkep polisi lagi tapi kali ini sendiri, diurut dan diperban selama 2 minggu dan diskors lagi. Dan sampai akhirnya gue gak naik kelas dan harus pindah. Pesan moral, ya kalau kata orang bule, mother knows best lah. Ibu tuh pasti paling tahu apa yang kita butuhin dan apa yang kita perluin sebenarnya. Hati-hati kalau ngelanggar janji ke orang tua gitu ya. Jadi perhatiin bener apa yang lo omongin ke orang tua lo. Kalau lo nggak yakin bisa nempatin janjinya, ya nggak usah janji gitu. Mungkin kualatnya nggak akan separah kalau lo bohong dan berjanji gitu loh, ya nggak sih? Gue juga tadinya nggak terlalu percaya sama yang kayak kualat lah, karma lah gitu-gitu. Tapi ketika lo disayurin di tengah jalan sendirian, itu bukan cuma tangan lo yang patah, tapi kepercayaan lo juga. Jadi ya gue nggak tahu apakah itu pesan moral yang bener atau mungkin sebenarnya jangan tawuran atau mungkin berhati-hati di jalanan atau apa. Tapi ya itulah cerita gue, kisah gue untuk Gudang Aib episode ini, kisah kisruh di sekolah.